Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru. Semoga semuanya sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Mari kita awali semuanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kali ini kita akan memasuki pada pembelajaran buku siswa tema 3. Jadi anak-anak bisa membuka subtema 1 pembelajaran 1. Kali ini yang akan disampaikan Bu Guru lebih dulu adalah iklan. Nah, anak-anak bisa melihat gambar di bawah ini. Ini adalah gambar iklan. Ya, iklan di media cetak. Nah, iklan itu apa? Nah, iklan adalah pemberitahuan mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk membujuk khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi tujuan iklan adalah agar barang-barangnya menjadi laku, karena dengan adanya iklan tentu masyarakat akan kenal sehingga barang-barangnya akan menjadi laku. Jadi khalayak itu artinya masyarakat umum. Oke, sekarang ciri-ciri iklan. 1. Pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Bahasa iklan. Kemudian 2. Pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. Sugesti itu artinya kemantapan, kepercayaan yang mantap, itu hanya sugesti ya. Nomor 3, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. 4. Pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Nah, sasaran itu kepada siapa iklan ini akan ditujukan. Oke, kita lanjut. Syarat-syarat iklan. 1. Objektif dan jujur. Objektif itu artinya menyeluruh secara keseluruhan. Jujur itu tidak membohongi pada khalayak. Jadi misalnya mengiklankan pakaian, nah ini dari bahannya yang adem, kemudian tidak luntur, ya betul, dipakai adem, tidak sumuk, dan juga tidak luntur ketika dicuci. Itu namanya kejujurannya. Kemudian yang nomor 2 adalah jelas dan mudah dipahami. Jadi kalimat yang dipakai dalam iklan itu harus jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. 3. Tidak menyinggung pihak lain. Artinya ketika mengiklankan barang atau produk tertentu, tidak menyinggung barang lain. Misalnya iklan tentang barbershop. Nah, ini jasa ya, berarti mengiklankan jasa barbershop. Mengiklankan barbershop ini yang bernama ini itu sangat bagus. Nah, itu tidak boleh menyinggung, jangan potong rambut ke barbershop yang lain atau merek lain, nanti di sana jelek atau di sana bagaimana. Lah itu berarti menyinggung pihak lain. Jadi tidak boleh. Boleh membaik-baikkan produknya sendiri boleh, tetapi tidak boleh menyinggung, menjelekkan produk yang lain. Yang keempat, menarik perhatian orang banyak. Maka iklan dibuat kalimatnya dipilih yang menarik, kemudian gambar-gambarnya menarik, pewarnaan menarik, nah, sehingga orang banyak akan tertarik. Kemudian kita akan lanjut. Sekarang jenis-jenis iklan. Yang pertama adalah iklan cetak. Yang pertama iklan cetak. Nah, iklan cetak itu apa? Anak-anak bisa lihat di sini. Iklan cetak adalah jenis iklan yang dipublikasikan menggunakan media cetak. Media cetak itu yang berupa tulisan. Ya, contohnya apa? Koran, majalah, kemudian buletin mingguan, buletin bulanan, dan sebagainya. Itu disebut dengan media cetak atau contoh media cetak. Nah, jadi anak bisa memperhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar iklan dari media cetak. Nah, sekarang berdasarkan ruang yang digunakan dalam media cetak, iklan dikenal atau dibagi dalam 3 bentuk.
Yang pertama, iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang hanya dibuat dalam beberapa baris, umumnya terdiri atas 3-4 baris, dengan luas tidak lebih dari 1 kolom. Ya, jadi hanya 1 kolom, hanya terdiri dari 3-4 baris, maka karena iklan kolom ini isinya cuma beberapa 3-4 baris, maka harganya juga lebih murah iklan ini. Maka biar muat, kadang-kadang kata-katanya itu disingkat-singkat. Nah, misalnya apa itu harga berapa, itu cuma 150 juta, itu tidak ditulis angka. Jadi 150 angka tapi JT, ya, juta. Itu dengan tujuan agar ruangannya muat. Kemudian lanjut. Iklan apa berikutnya? Adalah iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang dibuat dalam bentuk kolom. Iklan ini lebih tinggi daripada iklan baris. Terkadang iklan ini juga dilengkapi dengan gambar, simbol, atau lambang yang mendukung isi iklan. Hal yang diiklankan berupa iklan barang dan jasa, loker, dan lain-lain. Jadi anak-anak ini adalah contoh iklan kolom. Jadi lebih luas, lebih lebar dibanding dengan iklan baris. Nah, ini dijual ruko murah 2 lantai plus harga 300 juta. Nah, ini adalah contoh iklan kolom. Dan kita akan lanjut. Iklan apa ini? Yang kedua adalah iklan advertorial. Apa iklan advertorial? Adalah jenis iklan yang dikemas seperti berita. Nah, contohnya ini ya, iklan oli ini, AHM Oil, berbagai keunggulan dan perbedaannya. Ini kalimatnya menarik, jelas, kemudian pewarnaannya juga bagus, gambarnya juga bagus. Lanjut. Nah, sekarang iklan display. Dilihat dari bentuk, iklan display lebih besar daripada iklan kolom. Jadi iklan tadi yang paling kecil iklan baris, kemudian berikutnya iklan kolom. Nah, sekarang iklan display. Maka tulisannya juga akan dibuat lebih besar. Contohnya ini iklan baris pada koran Kompas, ya, majalah Kompas. Nah, ini adalah iklan display. Kita lanjut. Sekarang iklan elektronik adalah iklan yang dipublikasikan dalam media elektronik. Nah, media elektronik contohnya apa? Iklan yang disampaikan melalui radio, melalui televisi, melalui internet. Nah, itu disebut dengan iklan elektronik. Kemudian iklan elektronik dapat digolongkan menjadi 3. 1. Iklan radio. Nah, iklan radio adalah iklan yang dipublikasikan melalui radio berupa kombinasi dari bunyi, kata-kata, dan efek suara. Jadi hanya suara perkataan dan suaranya saja, jadi tidak bisa dilihat. Itu iklan radio. Sekarang iklan televisi, tentu ini iklan yang memadukan atau dipublikasikan melalui televisi berupa kombinasi suara, gambar, dan juga jarak. Jadi bisa dilihat, bisa didengar, bisa ada gambarnya. Nah, ini di iklan di televisi. Lanjut, sekarang iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang dipublikasikan melalui internet beragam. Nah, anak-anak pernah buka internet, kemudian di sana banyak iklan-iklannya. Nah, adalah disebut dengan iklan internet. Nah, sekarang berdasarkan tujuan dibuat iklan dapat digolongkan menjadi 1. Iklan komersial. Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk memasarkan barang dan jasa. Jadi dikomersialkan itu digolek ke duit, jadi untuk mencari uang. Nah,
Iklan ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu iklan taktis dan iklan strategis. Nah, iklan taktis adalah iklan yang bertujuan mendesak konsumen untuk segera membeli. Itu namanya segera belilah. Segeralah membeli agar tidak kehabisan barang. Nah, contohnya seperti itu ya. Kemudian sekarang kita akan lanjut. Iklan strategis adalah iklan yang membangun merek dagang. Nah, kemudian kita akan lanjut. Iklan perusahaan. Sekarang, iklan perusahaan adalah iklan yang bertujuan untuk membangun citra. Citra itu nama baik perusahaan yang berujung pada membangun citra produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Ya, jadi perusahaannya dulu yang diiklankan. Kalau orang sudah mengenal iklan perusahaannya dulu, misalnya iklan pabrik obat Konimek, nah misalnya, kemudian orang akan mengenal apa tuh yang dibuat oleh pabrik Konimek itu. Oh, ternyata ada obat-obatan, tetapi juga ada jenis permen, kemudian Sobisko dan sebagainya. Nah, sekarang ini gambarnya ya. Nah, ini produk Mudik Aman. Kemudian Ayo Peduli Pajak. Nah, ini iklan apa yang Ayo Peduli Pajak? Nah, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang ditujukan kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengajak atau menghimbau untuk tidak atau melakukan sesuatu. Contohnya ini iklan Ayo Peduli Pajak, berarti mengajak masyarakat untuk membayar pajak. Kemudian contoh lagi adalah pakailah masker, mari memakai masker, social distancing, mencuci tangan. Nah, itu ajakan, termasuk iklan layanan masyarakat. Jadi iklan yang ditujukan kepada masyarakat. Oke, terima kasih anak-anak, itu semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.